Halo warganet, kembali lagi di channel gua Hidden Secret. Nah, kali ini video yang mau gua react adalah video debat capres kemarin. Jadi gua udah nonton video capres kemarin, tapi gua nggak nonton sampai habis. Makanya ada banyak hal yang gua lewatin. Dan sekarang gua mau nge-react video-video cuplikan debat capres kemarin yang lumayan ramai dibicarain di medsos. Yaudah, sekarang kita ke video pertama. Videonya gua ambil dari Kompas TV dengan judul Jokowi singgung juru kampanye Prabowo katanya babak belur, ternyata operasi plastik. Oke, langsung aja ya kita mulai. Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan ini yang lucu sih menurut gua, di mana debat kemarin ini kisi-kisinya udah dibagi, materinya udah dibagi duluan dan dimasukin ke dalam amplop. Jawaban dan ketika pembagian amplop itu dibuka dibilang disegel. Padahal sebenarnya disegel atau enggak juga udah tahu kan capresnya. Jadi menurut gua useless banget gitu pakai segel-segelan kayak gini. Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya, sama ini sih, gue sedikit kecewa juga sih dengan itu merampas kemerdekaan tim kampanyenya seseorang. Bapak Jokowi Ma'ruf ya, penegakan Paslon hukum 1 itu melindungi masyarakat. Jadi kalau kelihatan banget sih Pak Jokowi ketika menggunakan teks sama tidak menggunakan teks ya. Menurut gue itu bukan pelanggaran HAM. Jokowi di sini, Bapak Jokowi di sini terlalu straight gitu sama teks. Prosedur hukum yang harus diomongin sama yang kita di teks itu kadang suka beda kan sama ini. Tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan nah, kelihatan banget baca terus. Jika ya emang nggak salah sih, karena emang diperbolehkan sama KPU. Cuman itu malah jadi jadi senjata juga dari lawan politik buat mekanisme yang bisa kita tempuh lewat peradilan misalnya. Jadi kaki jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Cukup. Sudah cukup. Ini yang gue sayangin banget sih, ketika calon wakil presiden paslon 1 Pak Ma'ruf Amin diberikan kesempatan bicara, justru malah bilang cukup. Yang kayak seolah-olah ya kita semua udah tahu lah, di medsos rame Bapak Ma'ruf Amin tuh ada dibecandain apa ketika debat itu mode silent, AFK. Menurut gue emang seharusnya ya, meskipun memang Bapak Ma'ruf Amin setuju, seharusnya sudah dipersiapkan nih pernyataan apa sih yang akan disampaikan oleh Pak Ma'ruf gitu. Menurut gue sih gitu. Sayang banget kalau misalnya Pak Ma'ruf masih ada waktu 38 detik tapi Pak Ma'ruf menjawab cukup, saya setuju. Ya hal-hal kayak gitu justru malah membuat warga atau kita semua ya, rakyat pada umumnya ngelihat kayak biasanya apa. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada? Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Baik, kita langsung saja kepada paslon. Sama dandanannya Pak Ma'ruf juga terlalu pucat di sini. 01, kita langsung pada paslon 02, silakan menanggapi jawaban dari paslon 01, waktunya 1 menit. Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga
ada anak buah Bapak Di yang belakang ada mungkin yang gini-gini berlebihan. aja. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya langsung dari Paslon 01 menanggapi tanggapan Paslon 02, waktunya 1 menit. Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang. Silakan dilanjut, Pak. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Ngegas anjir Pak Jokowi. Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis Pak Jokowi. Oke. Ini kalau kita perhatiin debat Capres kemarin ya, itu akan terlihat ketika Bapak Jokowi menyampaikan pernyataannya dengan menggunakan teks sama tidak menggunakan teks itu akan sangat terlihat. Dan menurut gua di akhir video tadi ketika Bapak Jokowi merespon pernyataan Pak Prabowo ya terkait ada kepala daerah yang mendukung paslon nomor 2 tapi akhirnya ditangkap, dan Bapak Jokowi merespon dengan sedikit tegas menurut gua. Itu sangat terlihat bahwa sebenarnya Bapak Jokowi itu punya sudah cukup resah gitu ditekan dengan pernyataan ini. Dan barusan gue sempat nyari di internet terkait sebenarnya siapa sih yang dimaksud Pak Prabowo terkait hal itu. Ya link beritanya udah gue taruh di deskripsi, jadi bisa lo buka. Ini sumbernya dari dari Detik. Nah, di sini di post Detik Kamis 17 Januari 2116, cek fakta debat Pilpres. Prabowo anggap ada kades ditangkap karena dukung 02. Ini faktanya. Menurut gue ini cukup valid ya beritanya, karena yang pertama yang upload adalah Detik News. Dan Detik News salah satu portal berita yang cukup kredibel menurut gue, dan kalau lo nggak setuju sama berita ini silahkan. Oke, ini jadi sosok yang dimaksud oleh Bapak Prabowo adalah Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono atau Nono, yang dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Ia terbukti melakukan tindak pidana berupa tindakan yang menguntungkan peserta pemilu 2019. Nah, katanya nih, Bapak Nono menggalang masa ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa Sampangagung Minggu 21 bulan 10. Cawapres nomor 2 tersebut dalam perjalanan untuk berkampanye di wisata air panas Padusan Pacet. Ini Pacet yang sering ada kecelakaan kan? Macet mah ini. Macet. Di dalam persidangan terungkap jumlah orang yang dikerahkan Bapak Nono mencapai 200 orang. Dia menghabiskan 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai 20.000, 50.000 hingga 100.000 per orang. Biasanya apa? Ini menurut gua yang jadi alasan kenapa ada kepala desa yang ditangkap karena mendukung paslon nomor 2. Dan jangan disamakan dengan seolah-olah nih ya, Pak Prabowo menyampaikannya seolah-olah nomor 2 mendukung ada kepala desa atau kepala daerah nomor 2 mendukung nomor 2 ditangkap, sedangkan ada kepala daerah nomor 1 mendukung tidak ditangkap. Gak masuk logikanya menurut gua. Ini bukan karena gua pro Jokowi ya, tapi kalau lu perhatikan, si Bapak Nono ini sudah melanggar pasal 490 junto pasal 282 Undang-Undang Pemilu bulan 7 2017, 7/2017.
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Pasal 282 berbunyi, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Ini udah jelas, bro. Nggak bisa disamain dengan ketika Bapak Ridwan Kamil yang berfoto dengan tangan satu misalnya. Karena Pak Anies juga foto begini juga. Pak Anies enggak tuh ditangkap. Ya paling diperiksa Bawaslu. Karena dilaporkan. Lah, kalau Pak Ridwan Kamil juga dilaporkan oleh dilaporkan ke Bawaslu dan diperiksa Bawaslu juga nggak masalah kan. Jadi menurut gua ya, Bapak Prabowo ini tidak menyebutkan alasan kenapa Bapak Nono selaku kepala desa tadi ditangkap, tidak disebutkan alasannya kenapa ditangkapnya, tapi seolah-olah di debat ini Bapak Prabowo ingin menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan. Padahal sebenarnya kalau kita cari beritanya nih, jelas di sini beritanya nggak ada masalah, coy. Justru malah sebenarnya Pak Anies pun juga berfoto begini, Pak Ridwan Kamil juga berfoto gini, tapi dua-duanya nggak ditangkap, nggak masalah kan? Jadi menurut gua di video ini juga Bapak Prabowo ini terlalu terlalu ngegas, dan di samping itu juga respon Pak Jokowi juga kepancing dan Pak Jokowi juga terlihat sedikit marah. Dan yang gue kecewain sih jawaban Pak Jokowi justru malah menyangkut-nyangkutkan Ibu Ratna Sarumpait ya. Karena menurut gue ini nggak ada hubungannya dengan hal ini. Maksudnya nggak ada hubungan secara langsung lah. Ya udah sih itu aja menurut gue. Karena emang itu doang aja kali ya. Biasanya apa? Ya udah segitu aja untuk video kali ini. Jadi tujuan gue bukan bikin video ini adalah supaya ketika teman-teman di sini ikut ngebacot atau ikut ngeramein atau ikut ngata-ngatain lawan pasangan calon pilpres nanti, paling enggak ya lu punya bukti lah, paling enggak lu punya fakta lah atau data yang jelas terkait sebenarnya apa sih yang lagi lu bela sekarang gitu. Karena gue ngeliat kayak ya ampun, kubu Jokowi ngata-ngatain kubu Prabowo ngata-ngatain Jokowi. Padahal sebenarnya masing-masing kubu pun juga punya kesalahan dalam hal ini di debat ini ya. Kesalahan dalam debat ini tuh banyak, tapi mereka seolah nutup mata dan saling menjatuhkan satu sama lain. Nggak ada gunanya, coy. Nggak ada edukasi di sini. Jadi ya mudah-mudahan setelah lo nonton video ini, ya lo bisa lihat lah bahwa sebenarnya ketika lo ingin mengkritik atau ketika lo ingin menilai mana yang benar mana yang buruk, ya lo cari datanya dulu, baru lo bisa menilai siapa yang benar siapa yang salah. Oke, sekian dari gua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, hola. Biasanya apa?